Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Rezo Karfansah mewakili kelompok 9 dan teman saya Muhammad Rizki. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kali ini saya ingin membahas tentang biografi Muhammad Abduh dan usaha pembaruan pendidikan di Mesir. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1848 Masehi atau 1265 Hijriah di sebuah desa di Provinsi Garbiyah, Mesir Hilir. Ayahnya bernama Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah. Abdul lahir di lingkungan keluarga petani yang hidup sederhana, tak ada cinta ilmu pengetahuan. Masa pendidikannya dimulai dengan pelajaran dasar, membaca dan menulis, yang didapatnya dari kedua orang tuanya. Kemudian sebagai pelajaran lanjutan, ia belajar Al-Quran pada seorang hafiz. Dalam masa 2 tahun, ia telah menjadi seorang yang hafal Al-Quran. Pendidikan selanjutnya ditempuh di Tanta, sebuah lembaga pendidikan Masjid Ahmadi. Di tempat ini, ia mengikuti pelajaran yang diberikan dengan rasa tidak puas, bahkan membawanya pada rasa putus asa untuk mendapatkan ilmu. Ia tidak puas dengan metode pengajaran yang diterapkan, yang mementingkan hafalan tanpa pengertian. Bahkan, ia berpikir lebih baik tidak belajar daripada menghabiskan waktu menghafal istilah nahu dan fikih yang tidak dipahaminya. Sehingga ia kembali ke kampung halamannya dan hidup sebagai petani serta melangsungkan pernikahan dalam usia 16 tahun. Tidak lama kemudian ia kembali ke Tanta setelah mendapat nasihat dari pamannya Syekh Darwis, seorang penganut tarekat Sanusiyah. Setelah menyelesaikan studi di Tanta pada tahun 1866, Muhammad Abduh melanjutkan studinya di Al-Azhar dan selesai pada tahun 1877 dengan mencapai gelar alim. Setelah tamat dari Al-Azhar, Muhammad Abduh kemudian mengajar di Al-Azhar dan Darul Ulum. Di samping itu, dia juga mengajar di rumahnya. Di antara buku yang diajarkan adalah buku Akhlak karangan Ibnu Maskawih, buku Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun, Sejarah Kebudayaan Eropa karangan Guizotte yang diterjemahkan oleh Al-Tantawi. Muhammad Abduh jatuh sakit dan meninggal pada 8 Jumadil Awal 1223 Hijriah atau 11 Juli 1905. Jenazah Muhammad Abduh dikebumikan di Kairo atau pemakaman negara. Pemikiran dan pembaharuan Muhammad Abduh dalam pendidikan Islam di Mesir. Gerakan pembaharuan Islam yang dilakukan oleh Muhammad Abduh tidak terlepas dari karakter dan wataknya yang cinta pada ilmu pengetahuan. Gibb dalam salah satu karya terkenalnya, Modern in Islam, menyebutkan 4 agenda pembaruan Muhammad Abduh. Keempat agenda itu adalah pemurnian Islam dari berbagai pengaruh ajaran dan amalan yang tidak benar, yaitu 1. Purifikasi. Purifikasi atau pemurnian ajaran Islam telah mendapat tekanan serius dari Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah dan khurafah yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslim. 2. Reformasi. Reformasi pendidikan tinggi Islam difokuskan Muhammad Abduh pada universitas alma maternya Al-Azhar. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam, akan tetapi kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari sains-sains modern serta sejarah dan agama Eropa.
agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. 3. Pembelaan Islam. Muhammad Abduh lewat risalah Al-Tauhid ini tetap mempertahankan potret diri Islam. Hasratnya untuk menghilangkan unsur-unsur asing merupakan bukti bahwa dia tetap yakin dengan kemandirian Islam. 4. Reformulasi. Agenda reformulasi tersebut dilaksanakan Muhammad Abduh dengan cara membuka kembali pintu ijtihad. Menurutnya, kemunduran kaum muslim disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Muhammad Abduh dengan reformulasinya menegaskan bahwa Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia dari tidur panjangnya. Manusia tercipta dalam keadaan tidak terkekang. Pembaruan pendidikan Muhammad Abduh tampaknya lebih dilatar belakangi oleh faktor situasi sosial keagamaan dan situasi pendidikan itu sendiri yang ada pada saat itu. Situasi sosial keagamaan dalam hal ini adalah sikap yang umumnya diambil oleh umat Islam di Mesir dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Krisis yang menimpa umat Islam saat itu bukan hanya dalam bidang akidah dan syariah, tetapi juga akhlak dan moral. Sistem pendidikan yang terjadi pada sekolah-sekolah pemerintah di pihak lain tampil dengan kurikulum yang memberikan ilmu pengetahuan barat sepenuhnya, tanpa memasukkan ilmu pengetahuan agama keadaan kurikulum tersebut. Selain terjadinya kasus-kasus yang demikian, dualisme pendidikan yang demikian melahirkan dua kelas sosial dengan spirit yang berbeda. Tipe sekolah yang pertama memproduksi para ulama serta tokoh masyarakat yang enggan menerima perubahan dan cenderung untuk mempertahankan tradisi. Tipe sekolah yang kedua melahirkan kelas elit generasi muda hasil pendidikan yang dimulai pada abad ke-19. Situasi yang demikian melahirkan pemikiran Muhammad Abduh dalam bidang pemikiran formal dan non-formal. Dalam bidang pendidikan formal, tujuannya yang esensi adalah menghapuskan dualisme pendidikan yang tampak dengan adanya kedua institusi di atas. Untuk itu, ia bertolak dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mendidik akal dan jiwa dan menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seseorang mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Di samping pendidikan akal, ia juga mementingkan pendidikan spiritual agar lahir generasi yang mampu berpikir dan punya akhlak yang mulia dan jiwa yang bersih. Tujuan pendidikan yang demikian ia wujudkan dalam seperangkat kurikulum sejak dari tingkat dasar sampai tingkat atas. Kurikulum tersebut adalah 1. Kurikulum Al-Azhar. Kurikulum perguruan tinggi Al-Azhar disesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. 2. Tingkat sekolah dasar. Ia beranggapan bahwa dasar pembentukan jiwa agama hendaknya sudah dimulai semenjak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, mata pelajaran agama hendaknya dijadikan sebagai inti semua mata pelajaran. Yang ketiga, tingkat atas. Ia mendirikan sekolah menengah pemerintah untuk menghasilkan ahli dalam berbagai lapangan administrasi, militer, kesehatan, dan perindustrian, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.